Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya operator sekolah, jika ingin mengolah nilai rapot peserta didiknya daripada satu kelas nanti jadi banyak file, lebih baik menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini sudah terdiri dari semua tingkatan kelas. Saya contohkan untuk jenjang SD atau sekolah dasar. Di sini sudah ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi satu aplikasi bisa berisi semua siswa dan semua nilai dari tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 6. Silahkan simak video ini supaya Bapak Ibu paham cara menggunakan aplikasinya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office versi 2024. Saya sarankan Bapak Ibu juga sama menggunakan Microsoft Office versi yang terbaru yaitu versi 2024. Karena kalau di bawah versi 2024 banyak sekali dari menu-menu sini khususnya rumusnya nanti tidak akan support dan tidak akan berjalan dengan lancar untuk aplikasinya. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu mendownload aplikasinya, silahkan di-unblock terlebih dahulu. Caranya klik kanan pada aplikasinya, kemudian masuk properties, dan pada bagian security di sini centang saja untuk pilihan unblock-nya. Kemudian klik saja OK. Setelah itu baru Bapak Ibu buka aplikasinya. Kalau sudah dibuka, silakan Bapak Ibu masuk tab setting. Kita aktifkan terlebih dahulu untuk makro setting atau VBA makronya. Klik di sini, kemudian pada bagian makro setting, pastikan di sini sudah enable VBA makro dan beri centang keduanya. Kemudian klik OK. Selanjutnya, karena rumus rapot ini banyak sekali hitungan, penjumlahan, dan yang lainnya, pastikan Bapak Ibu mengaktifkan untuk kalkulasinya. Masih di tab setting pada bagian kalkulasi, pilih automatic. Nah, sekian untuk settingannya. Ini adalah tampilan dari data sekolah. Pada bagian profil sekolah, di sini untuk isian jenjang dan nama sekolah sengaja saya kunci ya. Ini hanya admin saja yang punya aksesnya. Kemudian silakan disesuaikan untuk profil sekolah akademiknya. Pada bagian semester di sini ada semester ganjil dan semester genap, semester 1 dan semester 2. Selanjutnya silakan bobot nilainya disesuaikan. Untuk rentang nilai juga sama, KKM-nya misalkan Bapak Ibu isi 64. Maka untuk predikat yang cukup baik ini satu angka di atasnya. Ya, seperti ini 64 dan ini 65 dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian daftar wali kelas atau tutor, di sini ada tingkat 1 sampai 6. Kalau misalkan satu tingkatnya ada 2 rombel atau 2 kelas, maka Bapak Ibu silakan tambahkan saja. Saya contohkan di sini untuk kelas 6 misalkan ada 2 rombel, yaitu kelas A dan kita buat lagi untuk rombel kelas B. Tingkatnya itu samakan dengan karena kelas 6 maka dibuatkan kelas 6 sama seperti ini. Untuk wali kelasnya silahkan diisi saja. Nah, ini untuk bagian data sekolah. Kemudian kita masuk ke data siswa. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada contoh daftar peserta didiknya dan tingkatannya. Bapak Ibu silahkan isi terlebih dahulu kelasnya dan tingkatannya, ini di sini ada pilihan ya. Misalkan di sini tadi untuk kelas 6 terdiri dari kelas 6A dan ada juga kelas 6B. Nah, saya buatkan seperti ini. Misalkan kelas 6B-nya ada 2 kelas. Dan di sini tingkatnya juga sama, dibuat kelas 6 dan ini juga sama kelas 6. Yang lainnya silakan disesuaikan saja. Selanjutnya pada bagian daftar mata pelajaran. Di sini saya sudah siapkan untuk isian kolom daftar mata pelajarannya. Maksimal untuk jenjang SD ini 15 mata pelajaran. Karena di sini ada 7 jadi aman ya. Untuk kelas 2 kita scroll saja ke bawah.
Nah, silakan disesuaikan lagi seperti ini kelas 4 dan seterusnya sampai dengan kelas 6. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan masuk ke capaian pelajaran. Pertama yaitu tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, silakan Bapak Ibu isi di sini untuk tujuan mata pelajaran. Kelas 1 misalkan di sini ada tujuan pelajaran pendidikan agama Islam, maka di sini tulis saja untuk TP-nya pada pendidikan pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau misalkan ada 3 TP, maka yang ini silakan dihapus saja karena ini diisinya manual. Kalau ada 4 silakan ditambahkan manual seperti ini. Pastikan tulisannya sama ya, hanya membedakan angkanya. Ini baris yang kolom yang pertama ini berisi agama ya, pendidikan agama. Kemudian pada baris yang kedua ini adalah pelajaran umumnya yaitu pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, matematika, PJOK dan seterusnya. Untuk kelas yang lainnya tinggal geser saja ke samping. Selanjutnya kita masuk ke capaian kokurikuler. Pada bagian capaian kokurikuler di sini Bapak Ibu tinggal menginputkan saja sebagaimana yang sudah ditentukan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sekolahnya ada satu tema dan dari satu tema itu ada 3 dimensi. Maka untuk tema yang sama di sini Bapak Ibu bisa copy kemudian bisa pastekan lagi di sini. Ini untuk satu tema. Dan karena ada 3 dimensi, maka dimensi yang ketiga silakan Bapak Ibu pilih saja di sini dimensi yang ketiganya apa. Oh iya, untuk bentuk kokurikulernya di sini sudah ada pilihannya ya. Dari pilihannya itu pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan kokurikuler cara lainnya. Silakan disesuaikan saja berdasarkan yang sudah ditentukan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kriteria capaian, karena ini yang nanti akan muncul pada deskripsi rapotnya. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Contohnya di sini untuk dimensi keimanan dan ketakwaan, jika peserta didik itu sangat baik pada dimensi ini, maka dia akan mendapatkan deskripsi seperti ini. Contohnya selalu melaksanakan sholat duha, membaca doa sebelum belajar, dan mengingatkan teman untuk beribadah. Karena ini masuk ke dalam bentuk kokurikuler gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan untuk kriteria capaian yang lainnya silahkan Bapak Ibu sesuaikan secara manual ya. Nah, selanjutnya untuk memilih tingkat kelas yang lain tinggal sesuaikan di sini Bapak Ibu pilih misalkan kelas 5, kelas 4 dan seterusnya ya. Selanjutnya kita masuk ke data ekskul dan catatan wali kelas. Pada nilai ekskul, di sini akan muncul nama-nama ekskul yang sudah diisi pada bagian data ekstrakurikuler di menu data sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menginputkan saja nilainya. Tingkat kelasnya kita pilih terlebih dahulu, misalkan kelas 6. Nah, karena kelas 6 itu terdiri dari kelas A dan kelas B, maka di sini akan muncul semua nama siswa dari kelas A dan kelas B. Di sini tinggal Bapak Ibu beri saja nilai. Di sini ada pilihannya 4 itu untuk sangat baik dan 3 itu baik ya, sebagaimana yang sudah diisi pada bagian predikat. Selanjutnya nanti pada bagian nilai ekskul, kalau misalkan di sini kosong, maka pada nilai rapotnya itu tidak akan muncul ya. Jadi yang muncul itu hanya yang diisi nilainya saja. Saya contohkan di sini untuk kelas 6A itu nilai yang diisi ekskulnya adalah pramuka saja. Sementara untuk kelas 6B peserta didik 8 di sini 2 ekskul yang diisi. Maka pada nilai rapot di sini
kita pilih terlebih dahulu untuk jenjang tingkat kelasnya, kemudian kita pilih kelas A. Nah, untuk kelas A absen pertama yang muncul hanya untuk ekskul pramuka saja, karena yang diisinya tadi hanya nilai ekskul pramuka. Kalau untuk yang kelas B, kita coba lihat di sini ada pramuka dan paskibra. Karena yang diisinya itu ada nilai ekskul pramuka dan paskibra dan seterusnya. Untuk kehadiran tinggal disesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan naik atau tinggal atau lulus. Untuk kelas 6 di semester genap ini pilihnya lulus, bukan naik. Nah, kalau untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5, maka pilihnya di sini adalah naik kelas atau tinggal kelas. Selanjutnya, di sini ada catatan wali kelas. Catatan wali kelasnya diisi secara manual. Misalkan, Ananda sangat rajin dalam belajar dan fokus mendengarkan penjelasan, misalkan penjelasan guru. Misalkan seperti ini. Jangan lupa berikan kata-kata motivasi supaya anak semakin termotivasi untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini untuk data ekskul dan data catatan wali kelas. Selanjutnya kita masuk ke penginputan nilai akademiknya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di sini ada tingkat kelas dan di sini ada pilihan, kemudian Bapak Ibu tidak muncul pada pilihannya, berarti yang pertama Microsoft Office-nya itu tidak sesuai. Nah, karena di sini saya menggunakan Microsoft Office versi 2024, maka harus disamakan untuk Microsoft Office-nya. Silahkan gunakan versi yang 2024 atau 2021. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini seperti biasa kita pilih tingkat dulu, kemudian pilih pendidikan agama, contohnya untuk mata pelajaran yang pertama. Di sini sudah ada kolom input nilai. Yang diinputkan nilainya atau yang ditambahkan nilainya hanya ada kode TP-nya saja. Untuk yang ini silakan diabaikan saja tanpa diisi nilai. Jadi kalau misalkan TP-nya ada 4, maka silakan Bapak Ibu isi hanya 4 nilai saja. TP ini muncul berdasarkan yang sudah kita isi pada tujuan pembelajaran. Nah, misalkan di sini deskripsinya hanya ada 3, maka TP-nya cukup 3 saja dan keempatnya kita hapus. Nah, ketika kita masuk ke nilai akademik, maka yang muncul TP-nya hanya akan 3 TP saja. Untuk memilih mata pelajaran yang lain tinggal dipilih saja. Misalkan yang kedua pendidikan Pancasila. Maka di sini adalah inputan untuk pendidikan Pancasilanya. Nah, selanjutnya untuk nilai sumatif akhir semester Bapak Ibu isinya di bagian sebelah sini ya. Silakan diisi saja. Daftar peserta didik muncul hanya berdasarkan tingkat kelas yang dipilihnya. Selanjutnya kita masuk ke penilaian kokurikuler. Pada bagian kokurikuler di sini saya sudah buatkan berdasarkan predikat yang sudah diisi pada data sekolah ini. 4 itu untuk sangat baik dan 3 itu untuk baik. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja angkanya di sini ya. Nanti dia akan muncul deskripsinya sebagaimana yang sudah ditentukan. Contohnya tadi yang sudah kita buatkan itu deskripsi tingkat kelas 6. Nah, misalkan kita di sini tulis angka 4 dan di sini tulis angka 3. Di sini angka 3, misalkan ini ya, ini angka 4. Maka deskripsinya akan secara otomatis. Selanjutnya di sini ada lembar
siswa kalau misalkan keluar atau juga ada lembar masuk dan di sini juga ada daftar penyerahan rapotnya. Nah, pada bagian daftar penyerahan rapot ini, karena di sini belum muncul ya daftar peserta didiknya, jadi harus kita pilih terlebih dahulu untuk tingkat kelasnya, misalkan kelas 6. Di sini kita pilih kelas A. Nah, nanti yang akan muncul adalah siswa dari kelas 6A. Untuk memilih kelas 6B, maka dia akan muncul siswa dari kelas 6B. Selanjutnya kita masuk ke leger nilai. Pada bagian leger nilai di sini juga sama, tinggal kita pilih saja kelasnya, kemudian tingkatnya, kemudian kita pilih kelasnya. Maka di sini legernya akan muncul secara otomatis. Nah, di sini untuk kelas 1 ini daftar mata pelajaran sebagaimana yang sudah diinputkan pada bagian mata pelajaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daftar mata pelajaran. Kalau misalkan kita pilih kelas 6, maka di sini dia daftar mata pelajarannya akan menyesuaikan sebagaimana yang sudah diisi pada daftar mata pelajaran seperti ini. Untuk rumusnya ini sudah otomatis, saya sarankan tidak diutak-atik lagi. Karena mengambil nilai dari nilai yang sudah diinput pada bagian nilai akademiknya. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak atau print dari leger ini, silahkan Bapak Ibu klik preview terlebih dahulu untuk melihat sebelum hasil di print. Nah, ini adalah hasil cetakannya. Nanti di akhir akan tampilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan mau langsung di print, Bapak Ibu tinggal klik saja print di sini, maka akan langsung tercetak secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke nilai rapot. Pada bagian nilai rapot ini ya, silakan Bapak Ibu pilih saja untuk tingkat kelas, kemudian kelasnya kelas berapa dan absennya absen ke berapa. Absennya ini kita klik saja yang di sini secara manual, maka dia akan secara otomatis. Saya contohkan untuk kelas 1 terlebih dahulu. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu kaget. Karena di sini Bapak Ibu belum menyesuaikan dari kelasnya. Karena di sini tingkat 1 dan kelasnya itu harus kita pilih terlebih dahulu, misalkan kelas 1. Nah, di sini pada bagian mata pelajaran pendidikan agama, di sini ada keterangan pendidikan agama Islam. Kalau misalkan di daftar mata pelajaran di sini kan tidak ada pendidikan agama dan budi pekerti saja. Tapi untuk di rapot di sini muncul sebagaimana yang sudah diisi pada bagian data siswa pada kolom agamanya. Nanti akan menyesuaikan secara otomatis. Untuk tinggi barisnya juga sama, di sini akan menyesuaikan secara otomatis. Kalau apa namanya? Kalau deskripsinya panjang, maka dia akan menyesuaikan tinggi barisnya, maka akan lebih lebar atau lebih tinggi. Di sini deskripsi kokurikulernya sudah disesuaikan berdasarkan yang sudah kita isi. Dan khusus untuk apa namanya, semester genap ini nanti akan muncul keterangan lulus, naik atau tidaknya di sini ya. Kalau misalkan kita pilih data sekolah, kita pilih di sini semester ganjil, maka pada bagian eskul pada catatan tidak akan ada pilihan naik atau tidaknya. Kemudian di nilai rapot juga sama, di sini tidak akan muncul untuk pilihan untuk keterangan naik atau lulusnya. Jadi hanya akan muncul kalau misalkan pilihannya semester 2 atau semester genap. Selanjutnya untuk mencetak rapotnya, di sini ada beberapa pilihan preview untuk melihat terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada bagian bawahnya peserta didik 7, nama peserta didik beserta kelasnya juga. Selanjutnya kalau misalkan mau langsung print satu orang, maka kliknya di sini print saja. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak
semua siswa dari absen pertama sampai absen terakhir. Misalkan di sini kan kelas B itu ada 2 orang. Nah, Bapak Ibu tentukan terlebih dahulu ini diisi secara manual, ini absen pertama dan absen yang terakhirnya untuk dicetak. Kemudian Bapak Ibu kliknya print all di sini. Nanti dia akan secara otomatis mencetak keseluruhan dari rapot peserta didiknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu cover dan biodata. Untuk halaman pertama, mana nih? Untuk halaman pertama ini berisi covernya, nama siswa, kemudian dilanjutkan dengan identitas sekolah, dan dilanjutkan dengan identitas peserta didiknya. Untuk cara mencetaknya sama saja, tetapi di sini ada pilihan untuk mengganti logonya. Ada di sini untuk pilih ganti logo, nanti tinggal dicari atau dipilih saja logonya. Misalkan mau menggunakan logo sekolah, kalau sudah berhasil nanti dia akan seperti ini. Baik Bapak Ibu, itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika Bapak Ibu berminat untuk aplikasi e-rapotnya, silakan Bapak Ibu cek saja linknya di kolom deskripsi video ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini atau bisa klik langsung s.id Kang Asep Sunardi. Untuk formulir pemesanannya Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian untuk masuk ke grup WhatsApp Bapak Ibu bisa klik WhatsApp grup di sini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.